mengamalkan ilmu. Ilmu kita bermanfaat, bisa ilmu atau ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat. Datang dalam beberapa hadis terkait doa ini, di antaranya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak. Yang pertama adalah hadis dari Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ada dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu. Yang ketiga dari Ummu Salamah, radhiyallahu taala anha. Adapun yang dari Anas bin Malik adalah hadis riwayat Nasa'i. Saya tuliskan doanya. Rasulullah SAW bersabda, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni kemudian warzuqni ilman tanfa'uni bi atau warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ini lafal saya artikan ya. Ya Allah, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang Kau ajarkan kepadaku bermanfaat. Yaitu kita sudah punya ilmu, tapi kita minta ilmu tersebut bermanfaat. Yaitu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Kemudian wa 'allimni ma yanfa'uni. Ajarkanlah kepadaku yang bermanfaat bagiku. Warzuqni ilman tanfa'uni bihi, dan anugerahkanlah kepadaku ilmu yang dengannya Kau menjadikannya bermanfaat untukku. Ini lafal Anas bin Malik. Adapun lafal dari Abu Hurairah mirip juga, sama sampai di sini. Sampai di sini ya, persis sama. Kemudian ada tambahan wazidni ilman. Jadi sama. Ada tambahan wazidni ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa a'udzubillah min hali ahlin nar. Ada tambahannya ya. Itu maknanya ya sama, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Tambahkanlah aku ilmu. Ada teman sini, tambahkan aku ilmu. Walhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas segala kondisi. Wa a'udzubillahi min hali ahli nar. Nah, aku berlindung kepada Allah dari kondisi penghuni neraka jahanam. Ini yang doa kedua. Doa ketiga dari Ummu Salamah. Beliau mengatakan dari dalam riwayat, kalau ini dari riwayat Tirmizi. Ini Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau ini hadis riwayat Nasa'i. Ini At-Tirmizi. An-Nasa'i, kalau ini Ibnu Majah ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Imam Ahmad ya. Min hadis Ummi Salam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau setelah salat subuh kemudian mengucapkan salam, beliau baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, kemudian apa? Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini selepas salat subuh. Tapi hadisnya ada yang sahih, ada yang hasan. Tapi di antaranya doa yang mau kita fokuskan adalah tentang ilmu yang bermanfaat. Jadi doa ini perlu bagi kita semua. Kenapa ibu-ibu dan bapak? Karena kita ini suka ngaji. Apalagi ibu-ibu suka ngaji ya. Karena kurang kerjaan maka suka ngaji. Kalau bapak kan kerja terus, jadi ngajinya jarang, wajar ya. Nah kalau suka ngaji, ilmunya berarti banyak ya. Yang jadi problem ilmunya bermanfaat atau tidak, itu masalahnya. Bisa diamalkan atau tidak. Sementara
di antara yang akan kita ditanya pada hari kiamat tentang ilmu kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba, yaitu bergeser menuju surga atau neraka. Itu prosesnya tidak akan berjalan sampai ditanya, dihisab tentang empat perkara, di antaranya an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Dia amalkan. Maka setiap cukup ya. Doa tidak semuanya harus dibaca, sebagian apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang sudah aku miliki bermanfaat. Sudah ngaji lama, ya Allah, jadikanlah bermanfaat. Kemudian minta lagi tambahan, wa 'allimni ma yanfa'uni, ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu banyak tidak bermanfaat, jangan ajarkan aku. Kemudian wazidni ilma, tambahkanlah ilmu bagiku. Baik. Kita akan bahas tentang eh, apa namanya? Bahaya ilmu tidak bermanfaat, bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Bahaya ilmu yang tidak diamalkan.
Baik. Yang pertama adalah ciri Yahudi berilmu tapi tidak dimanfaatkan, tidak diamalkan. Ciri Yahudi berilmu tapi tidak diamalkan. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam banyak ayat, Allah ingatkan akan hal ini. Seperti Allah mengatakan, ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Maksudnya Yahudi. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, bukan jalan orang yang kau murkai. Kenapa dimurkai? Kata para ulama, al-maghdub yaitu dimurkai, orang yang dimurkai karena tidak mengamalkan apa yang mereka kerjakan. Mereka sudah punya ilmu, mereka tidak amalkan. Dan banyak di antaranya seperti mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, padahal mereka tahu tentang Nabi SAW, mereka tidak amalkan. Di antaranya mereka menyembunyikan ayat-ayat Allah. Dalam banyak ayat Allah tegur bagaimana ulama-ulama Yahudi menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, mereka tafsirkan dengan tafsir yang tidak benar. Padahal mereka tahu sengaja. Seperti mereka menyembunyikan ayat rajam. Bahwasanya dalam Taurat ada kalau orang berzina di rajam. Mereka sembunyikan. Jadi mereka ilmu tapi tidak dimaafkan. Demikian juga Allah berfirman misalnya, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Ini dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan ketika datang Nabi Muhammad yang mereka kenal, mereka justru kafir. Mereka justru kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Allah menyebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad dalam Taurat dan dalam Injil sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka tahu sifat-sifat Nabi Muhammad dengan sangat detail. Nabi sifatnya bagaimana, bahkan ada tanda kenabian, akan berhijrah kemana. Makanya mereka sengaja berkonsentrasi tinggal di daerah Hijaz, yaitu di Madinah dan juga di Khaybar, karena mereka tahu Nabi tersebut akan berhijrah. Kalau sudah diutus, dia akan berhijrah ke negeri yang banyak kormanya. Makanya kita dapati konsentrasi orang Yahudi, mereka berpindah dari negeri Syam kemana? Ke Madinah dan kemana? Ke Khaybar. Karena di Mekah nggak ada korma. Mereka tinggal di Mekah, di Madinah dan Khaybar. Buat apa? Buat nunggu datang Nabi tersebut. Makanya kalau terjadi khilaf perselisihan mereka dengan orang-orang Madinah, mereka berkata sebentar lagi akan datang seorang Nabi yang kami dengan Nabi tersebut akan habisi kalian. Mereka selalu sesumbar bilang demikian. Namun kata Allah, falamma ja'ahum ma arafu, tatkala datang Nabi yang mereka kenal betul, seperti kenal anak-anak mereka, kafaru bih, maka mereka kafir kepada Nabi tersebut. Waliyadzubillah. Ini. Kemudian juga Allah berfirman tentang mereka, misalnya dalam kata Allah, masalul ladzina humilat Taurat, tsumma lam yahmiluha. Tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar, kata Allah, kamatsalil himari yahmilu asfara. Dalam surat Al-Jumu'ah. Kata Allah, perumpamaan orang-orang alladzina humilut Taurat yang dibebankan oleh Allah untuk melaksanakan mengamalkan Taurat, kamatsalil himar, seperti dongki keledai, yahmilu asfara, yang memikul buku yang banyak, buku-buku ilmu. Jadi dia dongki itu apa? Dia cuma bisa mikul buku tapi dia enggak mengamalkan buku tersebut. Paham? Dia enggak amalkan karena dia tidak ngerti, ya. Bahkan kata Ibnu Katsir, orang Yahudi ketika menafsirkan ini mengatakan orang Yahudi lebih parah daripada himar tersebut. Himar tersebut tidak bisa baca. Tetapi yang menjadi gambaran kita, semakin dia banyak mikul ilmu, semakin bebannya berat, ya enggak? Himar kalau mikul buku, asfar maksudnya mikul buku. Kalau semakin banyak buku dia pikul, semakin berat enggak dia? Semakin berat. Karena dia tidak, kata Allah, itulah perumpamaan orang Yahudi, yang mereka semakin diberi ilmu, mereka tidak mengamalkannya, maka semakin berat, semakin berat beban yang harus mereka pikul. Orang Yahudi lebih parah pada himar. Kalau himar tidak ngerti, Yahudi ngerti tapi tidak mau ngamalin. Ngerti tapi tidak mau ngamalkan. Ini bahaya seperti ini. Yang punya ilmu namun tidak diamalkan. Kemudian ini bahaya ilmu tapi yang tidak. Yang kedua, tadi sudah kita singgung bahwasanya sebab azab kubur. Tadi orang yang diberi Al-Quran, rajulan atahul Quran, tetapi dia malam hari tidak dibaca dan siang hari tidak diamalkan.
orang yang diberi Al-Quran. Itu menghafal Al-Quran di malam hari tidak dibaca. Wa huwa yanamu anhu bil lail, dibaca, kemudian siang hari tidak diamalkan. Ini sebab kubur. Ya. Kemudian bahaya tidak diamalkan di antara yang ketiga, ilmu akan balik menyerang, akan balik menyerang orang yang tidak mengamalkan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Quran itu membelamu atau menyerangmu. Al-Quran membelamu atau menyerangmu. Jadi bumerang. Tidak ada kemungkinan ketiga. Oleh karena tidak boleh orang nuntut ilmu tujuannya hanya sekedar wawasan, ingin tahu aja enggak. Kamu nuntut ilmu untuk diamalkan. Kalau enggak usah nuntut ilmu. Kamu nuntut ilmu hendaknya diamalkan. Apakah kau mengamalkannya bertahap itu Allah Maha tahu. Tapi jangan kau nuntut ilmu sekedar tahu aja, sekedar wawasan, enggak. Kita nuntut ilmu, kita ingin mengamalkan. Meskipun tidak bisa mengamalkan seluruhnya karena kita terbatas kemampuannya. Tapi kita ada niat untuk mengamalkan meskipun sedikit ini apa? Sedikit. Ya. Ini bahaya ilmu yang tidak diamalkan. Oleh karenanya, Syatibi berkata, ilmu terpuji, jadi ilmu yang dipuji oleh Allah itu intinya ilmu yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya
sayu'addu aliman man lam yakun bi ilmihi amilan. Tidaklah dianggap seorang berilmu kalau dia tidak mengamalkan ilmunya. Meskipun ilmunya luas tapi tidak diamalkan maka tidak dianggap berilmu. Kemudian beliau berkata, "Wa ma syai'un adhafu min alimin taraka an-nasu ilmahu li fasadi tariqatihi wa jahilin akhadha an-nasu bi jahlihi nadharihim ila ibadati." Sungguh perkara yang menyedihkan, ada seorang alim ditinggal oleh masyarakat gara-gara dia tidak mengamalkan ilmunya. Sebaliknya ada orang bodoh diikuti oleh masyarakat karena terpukau dengan ibadahnya. Dia berkata, wal ilmu yuradu lil amali kamal amalu yuradu lin najat. Ilmu itu dimaksudkan adalah untuk beramal. Sebagaimana amal dimaksudkan untuk selamat. Fa idza kana al amalu qasiran anil ilmi, kalau amal ternyata tanpa ilmu, kana al ilmu kallan alal alim. Fa idza kana al amalu qasiran anil ilmi, kana al ilmu kallan alal alim. Kalau ternyata ilmu tidak membuahkan amal, maka ilmu tersebut hanya beban bagi pemilik. Saya ulangi, jika ilmu tidak membuahkan amal, maka ilmu tersebut menjadi beban bagi sang pemilik ilmu. Wa na'udzubillahi min ilmin kadakal adakallan. Kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang hanya membebani. Wa awrasadzulan, ilmu yang hanya menjadikan kehinaan. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan akhirnya menjadi belenggu di leher pemilik ilmu tersebut. Ya, mengerikan. Jadi beliau mengatakan, perhatikan saya ulangi, fa idza kana al-amalu qasiran al-ilmi, kalau ternyata ilmu tidak ada amalnya, kana al-ilmu kallan 'alal alim, maka ilmu tersebut menjadi beban bagi pemilik ilmu. Wa na'udzubillahi min ilmin 'ada kallan, kami berlindung kepada Allah dari ilmu yang hanya menjadi beban. Wa awratha dhullan, ilmu yang mewarisi kehinaan. Wa sara fi raqabati sahibihi ghallan, dan akhirnya menjadi beban belenggu pada hari kiamat kelak di leher pemilik ilmu. Baik. Jadi ini semua peringatan bahwasanya ilmu harus diamalkan. Apa? Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat? Ya. Saya ambilkan dari buku Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram. Ya, kita lihat agar kita segera perbaiki diri kalau ilmu kita tidak bermanfaat. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Dari buku Minhatul Alam, Syarah Bulughul Maram karya Abdul Fauzan. Berapa ciri-cirinya? Yang pertama disebutkan di sini, eh, ada buah khususnya. Anna lahu thamaratan khasatan bih. Ada buah khusus ilmu, buah spesial ilmu, yaitu khasyatullah, ya, yaitu khasyatullah. Khasyatullah, takut kepada Allah. Makanya datang riwayat dari sahabat, kalau tidak salah Ibnu Abbas, dia berkata, al ilmu khasyatullah, ya. Al ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda bahwasanya ilmu kita bermanfaat. Dan ini bisa dilihat ketika terbuka kesempatan kita untuk bermaksiat di hadapan kita. Apakah ilmu kita bermanfaat? Lihat di situ. Kalau kita bersendirian, pengen nonton ini, nonton anu, lihat. Bermanfaat ilmu kita enggak? Apakah ilmu kita mencegah kita untuk bermaksiat? Kalau iya, berarti insya Allah ilmunya bermanfaat. Ketika kita berinteraksi dalam perdagangan, kita tahu ini riba. Kita berhenti, kita enggak lanjutkan. Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada transaksi ternyata di situ ada kezaliman, maka kita berhenti. Kalau kita lanjutkan berarti ilmu kita tidak bermanfaat, hanya sekedar wawasan. Ilmu tersebut hanya wawasan, tidak ada manfaatnya. Maka ibu-ibu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Hanyalah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Para ulama. Adapun seorang berilmu kemudian dia maksiat, kemudian dia malah ya jauh dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya ilmunya tidak bermanfaat.
Taib. Ciri yang kedua kata beliau, min alamati ilmin nafi al-musara'atu ila ta'atillah wa niridhah, yaitu semangat cepat dalam ketaatan. Seakan-akan dia bilang bukan cuma beramal saja, tapi cepat beramal. Cepat beramal berarti ilmu bermanfaat. Ya. Cepat beramal. Kalau dia tahu bahwasanya dengan beramal akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu ini amal soleh, dia segera melakukannya. Ya, berarti karena dia punya ilmu, dia tahu bahwasanya ilmu tersebut eh, apa namanya mendorongnya untuk bisa beramal soleh. Kalau dia lambat-lambat dan beramal soleh, berarti ilmunya hanya wawasan. Ilmunya hanya wawasan. Tapi yang berikutnya yang ketiga, dia qanaah dan zuhud terhadap dunia. Qanaah dan zuhud kepada dunia. Cek-cek diri kita. Kita ini belajar tambah zuhud, tambah semangat dunia ya. Ini tambah ngaji, tambah malah suka beli barang-barang mewah. Ini ngajinya salah ini. Ini mungkin ustadznya artis kali ya. Kok ngaji malah beli barang-barang mewah. Ngaji malah kemudian malah suka jalan-jalan ke mall ya. Ngaji malah hadir konser. Wah, ini gimana sepertinya? Ngaji malah konsernya pakai DJ. Cik, 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 gimana? Repot. Maksudnya ini bagaimana ya? Ngaji malah pamer-pamer barang mewah. Ngaji malah pamer mobil mewah, jam mewah, sepeda mewah, motor mewah. Ini ngaji apa gimana ini? Ini yang bukan saya yang bilang, ini yang bilang penulis buku ini Minhatul Alam. Maka seorang ya menilai diri saya, kita tidak bicarain orang, kita bicara kita sendiri. Apakah ilmu kita ini bermanfaat atau tidak? Lihat. Kalau semakin zuhud kepada dunia, semakin semangat terhadap akhirat, maka berarti ilmu kita bermanfaat. Karena ilmu itu mendatangkan takut kepada Allah. Semakin kita tidak pelit, semakin kita mudah untuk bersedekah, semakin kita menghindari kemewahan hidup, maka insya Allah ilmunya bermanfaat. Jika tidak, maka ilmunya dipermasalahkan. Baik. Yang keempat, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, min alamat ilmin nafi' di antara tanda ilmu bermanfaat, at-tawadhu wa qabul haq wal inqiyad lahu. Rendah hati dan menerima kebenaran. Rendah hati dan menerima kebenaran. Kalau datang kebenaran, kita nggak usah lari kanan kiri lagi. Kalau kita salah, bilang aja salah. Kalau benar, kita bilang benar. Kalau kita salah, kita terima kebenaran. Tidak usah kita lari kanan kiri. Disebutkan Abu Hanifah rahimahullah ditegur oleh anak kecil atau anak muda. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kalau kau salah, maka bahaya. Akhirnya dia kaget, kalau nggak salah dia sampai susah hati. Dia baru sadar kalau dia seorang berilmu salah, maka dampaknya besar. Banyak orang yang mengikutinya, mengerikan. Maka orang yang tampil di medsos, bicara tentang agama, harus waspada. Di balik ucapan yang dia ucapkan diikuti oleh banyak orang, dampaknya luar biasa. Jika itu adalah hasil ijtihad dia, benar-benar dia berusaha mencari ilmu dengan mengeluarkan segala energinya untuk cari kebenaran, dan kesimpulannya itu ya silakan apa. Itu urusannya dengan Tuhan. Tapi kalau ternyata dia hanya hawa nafsu, hanya karena ingin nyaman mengikuti hawa nafsunya, terus dia menyampaikan suatu pendapat, ini bahaya sekali, bahaya sekali. Oleh karena saya sering sampaikan bahwasanya hawa nafsu itu ikut merojihkan memilih pendapat yang ini nyata. Artinya begini, misalnya ada seorang dalam kerjaannya ada transaksi ribawi, dari transaksi ribawi tersebut dia dapat keuntungan banyak. Terus dia tahu ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang ini. Maka ketika dia memilih pendapat, dia sebenarnya tidak memilih dengan tajarrudil haq, bukan murni mencari kebenaran, tapi dia cenderung memilih bolehnya, karena itu ada kemaslahatan yang dia dapatkan. Ini Allah Maha tahu isi hatinya. Harusnya dia pikir dulu, dia renungkan dulu, dia pelajari, kalau dia memang ini cenderung pada benar, ya silakan. Tapi jangan jadikan kemaslahatan dia untuk merojikan memilih pendapat yang mana. Karena hawa nafsu membuat seorang memilih pendapat. Dan ini Allah isyaratkan kepada orang-orang musyrikin Arab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha." Orang-orang, sungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami.
dan ridha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, tentram dengan kehidupan ini, berfoya-foya. Mereka ini tidak mau dihisab. Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak berharap untuk dihisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan. Kenapa orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka minum khamar, mereka berzina, mereka main judi. Mereka enggak mau bilang ada hisab. Kalau ada hisab mereka enggak nyaman melakukannya. Melakukan, aduh haram lagi, haram lagi. Mereka enggak ada hisab. Ketika mereka bilang enggak ada hisab supaya mereka puas melakukannya. Ya, puas melakukannya. Orang kalau riba, kalau dia yakin riba haram, dia kerja gelisah, ya enggak? Supaya dia tidak gelisah, bilang riba apa? Halal. Sudah, dia nyaman. Sehingga hawa nafsunya membuat dia memilih pendapat yang tidak benar. Oleh karenanya, seorang jangan sampai ikut hawa nafsu dalam memilih suatu pendapat. Kemudian kalau dia disampaikan kebenaran baginya, kalau itu benar hendaknya dia terima, karena itu tanda ilmunya bermanfaat. Adapun kalau dia ego, malah dia sombong, malah dia angkuh, maka ini tandanya ilmunya tidak bermanfaat. Kita semua bisa salah ya. Maka di antara ciri ilmu bermanfaat, rendah hati, siap menerima kebenaran meskipun anak kecil yang menyampaikan. Dulu sahabat ditegur oleh Yahudi. Rasulullah terima. Jadi Rasulullah SAW ada Yahudi datang, innakum antumul kaum, kalian adalah kaum yang hebat, laula annakum taqulun rabbil Ka'bah. Hanya saja kalian orang-orang Islam berkata demi Ka'bah, demi Ka'bah. Maka Rasulullah bilang itu teguran Yahudi benar, maka diganti wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah. Yang negur siapa orang? Yahudi. Rasulullah terima enggak? Terima. Oh benar. Yahudi yang tegur. Kalau itu benar, ya sudah, mau diapain? Enggak boleh kita kemudian nekat membela kebatilan ya. Jadi orang yang ilmu itu mendatangkan, membuat seorang semakin tawadhu. Seperti pepatah Indonesia, apa? Padi semakin apa? Berisi semakin merunduk. Itu harusnya demikian. Maka kalau kita ustaz ternyata semakin tidak merunduk, kita ilmu kita bermasalah. Kita hanya jago wawasan. Siapapun, saya tidak bilang siapapun, mau saya mau yang lainnya. Kita punya ilmu tambah sombong tambah angkuh, berarti kita ini salah dalam menuntut ilmu. Ilmu kita enggak, nuntut ilmunya enggak beres. Pasti niatnya enggak beres. Saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim, perkataan yang sangat indah dalam kitab Al-Fawaid. Saya bacakan. Dia berkata, kullu ilmin, dalam kitab Al-Fawaid halaman 86, kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan famadkhul. Setiap ilmu dan amal yang ternyata tidak menambah kekuatan dalam iman dan keyakinan, maka ilmu dan amal tersebut terkontaminasi. Wa kullu imanin la yab'atsu 'alal amali famadkhul. Dan setiap iman yang tidak mengantarkan kepada amal, maka berarti terkontaminasi. Itu beliau mengatakan, ilmu apapun kalau tidak buat tambah iman, tidak buat tawadhu, tidak bikin beramal, itu ilmunya dulu terkontaminasi, niatnya enggak beres. Pasti nuntut ilmu itu enggak beres. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena, justru kalau ilmu membuat orang semakin sombong, semakin angkuh, malah melihat orang yang tidak pakai jilbab dia semakin menghina, malah dia semakin rendahkan. Enggak. Kita semakin tawadhu. Kita juga dulu mungkin seperti dia, tidak pakai jilbab, kita semakin sayang, kita semakin bersyukur atas nikmat. Maka hati-hati, berarti ilmu kita ini bermasalah. Apakah ilmu bisa mendatangkan kesombongan? Bisa. Kata Az-Zahabi, justru dia mengatakan seburuk-buruk kesombongan adalah sombong karena ilmu. Subhanallah. Dalam kitabnya Al-Kabair. Kata dia, wa syarrul kibr, ya. Wa syarrul kibr, dan seburuk-buruk kesombongan adalah al-kibr alal ibad bi ilmihi. Sombong atas hamba-hamba Allah karena ilmunya. Sebagaimana jabatan bisa bikin sombong, sebagaimana harta bisa bikin sombong, ilmu juga bisa bikin sombong. Ketika ilmu bikin sombong, berarti ilmu tersebut tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat cirinya adalah membuat orang tersebut tawadhu dan siap dikritik, ya, rendah hati dan menerima kebenaran, yaitu siap dikritik. Sampai Imam Syafi'i berkata, kalau saya berdebat sama seorang, saya berharap kebenaran dari lisan dia. Artinya saya berharap dia yang menang, saya berharap. Kata Imam Syafi'i demikian. Imam Syafi'i luar biasa. Dia berkata, saya berharap ilmu saya tersebar tanpa harus disebahkan kepada saya. Perlu orang tahu ini saya ngajarin, tidak apa-apa. Yang penting ilmu saya tersebar. Tidak ingin dipuji sama sekali. Ini berharap, saya berharap kalau saya debat sama orang,
kebenaran datang dari lisan dia. Kemudian saya terima. Nah, tawadhu ilmu. Ilmu menjadikan seorang apa? Tawadhu. Taib yang berikutnya, yang kelima, beliau berkata, wa min alamatihi di antara tanda ilmu bermanfaat karahatul madhi wa tazkiyah. Dipuji dan direkomendasi. Tazkiyah ya. Ya. Wal bu'du 'anir ri'asa wa syuhrah. Beliau tambahkan lagi yang ini sama saja 6, yaitu jauh dari kekuasaan dan ketenaran. Ini kata beliau ya. Jadi orang yang bermanfaat, dia tidak suka dipuji. Dipuji dia, udahlah, tidak masalah. Saya sering sampaikan cerita bagaimana Syekh Utsaimin ketika datang di UIM, Universitas Madinah, kemudian menjadi moderator Syekh Abdul Razak hafizahullah. Syekh Abdul Razak mengatakan akan menyampaikan kajian al-allama, itu orang yang sangat alim. Maka Syekh Utsaimin langsung tegur, uskut, diam, jangan ngomong begitu. Dia enggak ingin dipuji. Dan itu dilakukan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, tidak suka dipuji. Susutnya. Jadi mereka tidak suka dipuji. Mereka tahu diri mereka siapa. Kita ini siapa mau dibandingkan para ulama? Kita ini siapa dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ini ada apa-apanya ya. Amal yang kita kerjakan masih sedikit, ya, ilmu yang kita amalkan masih kurang, sehingga mereka tidak suka dipuji. Nah, bagaimana lagi orang suka memuji dirinya sendiri? Nah, itu repot lagi. Saya nih ya, bukannya sombong ya, cuma mau kasih tahu, waduh repot. Ya. Saya bukan cuma belajar agama saja, saya juga jago ini, jago ini. Ngapain kita muji diri kita sendiri? Atau kita kemudian dipuji oleh orang, ada misalnya bupati puji saya, Ustadz Firanda begini, kemudian saya posting, nih bupati muji saya ya, buat apa? Apa maksud Anda menampilkan pujian orang terhadap Anda? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Hati-hati, itu tanda ilmu tidak bermanfaat. Meskipun follower seabrek-abrek. Ini kita untuk diri kita sendiri, hati-hati. Orang puji, kita bilang apa doanya? Kata Abu Bakar, Allahumma ghfirli apa namanya? Bima yaqulun. Ya Allah, ampunilah aku atas ucapan mereka. Ya. Ampuni aku ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau adab aku dengan apa yang mereka ucapkan. Wa ghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku yang atas mereka tidak ketahui. Mereka tidak tahu saya itu kayak apa. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikan lebih baik dari persangkaan mereka. Ya. Bukan ada orang dipuji, ente wali, ente wali. Oh iya. Ente wali. Ya, ya. Gimana gini? Tidak ada kita dapati para ulama salaf seperti itu, enggak ada. Dari zaman dulu sampai sekarang enggak ada. Baca buku-buku enggak ada yang seperti itu. Praktik ulama kita pun enggak ada yang begitu. Dipuji enggak suka. Enggak suka. Bukan malah ente wali ya Syekh. Ya. Akan datang wali Allah. Oh, ya. Gimana sih? Jangan dong. Itu bukan ciri ilmu yang bermanfaat. Dulu Umar bin Khattab ketika mau meninggal ditikam oleh Abu Lu'lu'al Majusi, ketika sedang jadi imam salat subuh ditikam 3 kali. Terkapar di tempat tidur, orang-orang datang memujinya. Ada orang muji habis, engkau adalah Amirul Mukminin, engkau sahabat Nabi, engkau dijamin surga macam-macam. Dia cuma bilang kafafan lali wala ali. Saya cuma berharap itu impas. Dia tidak bilang, oh iya, memang saya itu memang si Rasulullah pernah bilang lihat surga saya di surga. Kan Rasulullah pernah bilang, ya Umar, saya masuk surga, saya lihat istanamu, tiba-tiba ada perempuan cantik, saya mau masuk, saya malu sama kamu. Saya takut kau cemburu. Tapi Nabi bilang, Nabi lihat istana Umar di mana? Di surga. Saya mau masuk, saya takut kau cemburu. Kata Umar, "A'alaika agor ya Rasulullah." Kata Rasulullah, kata Umar, apakah saya cemburu sama engkau ya Rasulullah? Masuk aja enggak masalah. Tapi Umar tidak pernah bilang, kan sudah bilang, Nabi bilang ya. Umar bin Khattab berapa kali? 8 kali punya ide, Allah turunkan ayat cocok dengan idenya Umar. 8 kali. Umar bilang gini turun ayat, Umar begitu 8 kali. Umar tidak pernah sombong dengan itu semua. Umar yang Rasulullah pernah bilang, wahai Umar, kau jalan satu jalan pasti setan kabur. Umar tidak pernah bilang, setan mana berani sama saya? Enggak ada. Ketika dipuji-puji dia bilang impas. Saya cuma berharap impas. Ini bukan dibilang Anda wali ya. Iya, repot. Saya kadang-kadang. Jadi ilmu bermanfaat adalah benci dengan pujian-pujian. Kita ini siapa mau disanjung? Mau satu dunia sanjung kita, kita enggak ada nilai di sisi Allah kalau kita rendah. Apalagi kalau kita sanjung diri kita sendiri.
Sayalah, dan sayalah. Bukannya riak, bukannya sombong, hanya sekedar kasih tahu. Repot. Jadi akhirnya kecanduan hobi ngangkat apa diri sendiri. Apalagi melakukan amalan yang kita tidak ternyata ingin dipuji dengan apa yang tidak kita miliki. Di antara ciri orang munafik, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Suka dipuji dengan apa yang tidak mereka miliki. Kata Nabi, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisi thawbai zur. Seorang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, dia memakai dua pakaian kedustaan. Mengesankan diri seakan-akan hafal ini ternyata tidak. Ini seperti ini banyak. Misalnya orang tanya, kamu udah hafal berapa juz? Nggak usah tahu lah. Padahal baru juz 30. Ya bilang aja juz 30, nggak usah bilang, wah tuh nanti ria. Jadi kesannya seakan-akan hafal Quran, padahal enggak. Jangan mengesankan yang tidak-tidak. Bilang aja baru setengah juz. Selesai kenapa sih? Kesannya, wah nanti ria. Berapa sih? Ah janganlah, jangan ria. Pokoknya udah. Insya Allah doain aja. Bilang aja satu juz, kenapa mau malu-malu? Malah mengesankan seakan-akan apa? Hafal seluruhnya. Mengesankan hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal tidak hafal, salah-salah. Kan repot seperti itu. Nggak usah lah. Jangan mengesankan diri sendiri. Jadi orang puji, bukannya kita nggak suka dipuji. Itu akan muncul dengan sendirinya jika ilmunya bermanfaat. Jadi kita periksa diri kita sendiri. Kalau kita salah-salah, kita istighfar, ya Allah, saya kenapa masih seperti ini, ya Allah. Kenapa hatiku masih seperti ini? Berarti saya masih kurang. Terus nuntut ilmu lagi, nuntut ilmu lagi. Yang terakhir disebutkan di sini, inna sahibal ilmi nafi' la yad'il ilma wa la yafkhar bihi ala ahad. Pemilik ilmu tidak ngaku-ngaku apa namanya ahli ilmu, ya, ahli ilmu dan tidak menyombongkannya. Jangan. Saya ini pakar ya, saya sekolah jadi saya pakar. Nggak usah gitu lah. Nggak usah bilang gitu. Nggak usah. Saya jago ini, saya sampai S3 sampai profesor. Jangan ya. Saya memang punya hak. Nggak usah lah gitu-gitulah. Nggak usah. Kita ini siapa sih dibanding ulama? Nggak usah. Ya kita ngajar ilmu aja ya. Namanya kita mau profesor mau dokter pasti juga bisa salah. Pasti juga lupa. Biasalah. Nggak usah kita. Saya ini nggak usah. Kata dia pemilik ilmu tidak mengaku ahli ilmu. Kita ini ulama nggak begitu. Ini ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Baik. Sekarang Ibu, kita kembali kepada doa yang mau kita hafalkan. Kita jelaskan maknanya secara umum. Baik, doanya tadi apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kau ajarkan bermanfaat bagiku. Ya, ini untuk mengingatkan reminder diri kita sendiri. Kita sudah banyak ngaji, tapi kadang-kadang tidak bermanfaat. Ibu-ibu harusnya kalau lama ngaji semakin patuh sama suami, semakin mudah memaafkan apa? Suami. Iya enggak ibu-ibu? Iya, tapi tidak diamalkan. Nah, itu masalahnya. Makanya saya sering cerita ada kawan datang ke saya nangis-nangis. Ustadz, istri saya gini, dia gini. Saya bilang, Pak, istri Bapak suruh ngaji. Aduh Ustadz, istri saya ketua panitia pengajian Ustadz. Ada. Ini yang salah istri Bapak atau Ustadznya. Jangan-jangan ngaji sama saya. Jadi, aduh, kalau gitu kan harusnya ada perubahan. Ilmu itu merubah seorang. Anak semakin berbakti kepada orang tua, dia semakin ramah sama tetangga, yang tadinya emosional jadi tukang sabar, yang tadinya pelit jadi dermawan, yang jadi suka angkat suara jadi merendahkan apa? Suara. Yang tadinya suka nutup pintu suaminya sekarang jangan ditutup dibuka. Ibu-ibu kadang-kadang ada teman cerita, Ustadz, ada kawan saya di satu kota. Jadi ada ibu-ibu kesasar. Terus nanya-nanya, teman saya ini keluar ke pintu pagar. Bu, lewat sana bu, gini-gini.
Istrinya lihat langsung kunci pintu, nggak boleh masuk lagi. Padahal cuma nunjukin jalan orang. Gimana kalau chattingan? Ini baru kasih tahu Bu, lewat sana, lewat sini, istrinya lihat langsung apa? Dikunci pintu nggak boleh masuk. Kenapa? Salahnya apa? Ya mungkin kasih tahunya genit kali ya, nggak tahu saya nggak tahu juga. Cuma masalahnya jangan cepat emosi ya, ibu-ibu cemburunya dikontrol ya. Jadi kita punya ilmu, semoga bermanfaat. Yang sudah belajar sholat malam, berusaha ngamalin sedikit-sedikit. Yang sudah belajar tentang Quran, tahsin, mulai baca. Ya. Jadi ilmunya mulai dimanfaatkan. Yang belajar tentang tawadhu, belajar tentang sedekah, mulai sedekah sedikit-sedikit. Kalau kita sudah berusaha, meskipun tidak mungkin kita mengamalkan seluruh ilmu, nggak mungkin. Tapi Allah tahu kita sudah berusaha sesuai dengan kondisi. Kalau kita sudah berusaha, yang lain uzur. Adapun kita tidak berusaha mengamalkan, repot. Allah manfa'ni bima 'allamtani. Kemudian wa'allimni ma yanfa'. Ini juga penting dan ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Karena di sana ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita-berita, kemudian isu-isu yang sedang berkembang yang tidak ada manfaatnya, untuk dunia kita juga tidak ada manfaatnya, apalagi untuk akhirat kita. Maka otak kita yang terbatas ini, kemudian space-nya juga terbatas, kemudian kemampuan untuk menganalisa juga terbatas. Jangan mikir yang enggak-enggak, buang energi. Buang energi. Kalau kita ada berita yang sedang tersebar, ya sedikit-sedikit aja, enggak usah kita baca semuanya. Yang penting udah tahu, yang penting udah tahu. Kadang-kadang satu berita yang sama disampaikan oleh 10 sumber, kita klik semuanya 10-10-nya. Beritanya sama-sama aja. Terus kita mulai mencoba cari tahu tentang komentar-komentar lagi, buang-buang umur. Kemudian kita komentari enggak benar komentarnya. Loh kita kita komentari lagi. Jadi buang umur. Enggak ada faedahnya. Kalau ada faedahnya enggak apa-apa. Ketika Nabi berdoa, "Wa'anfa'ni bima 'allimni ma yanfa'uni", ajarkanlah aku yang bermanfaat, berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak sekali. Saya sering sampaikan, kenapa dulu ulama mengharamkan main catur? Kata mereka karena catur itu bentuk tidak bersyukur atas nikmat kecerdasan. Cerdas suruh bikin main apa? Catur. Harusnya mikir yang lain. Main catur apa faedahnya? Terus kalau jago catur berarti jago berkelahi, jago jadi manajemen, jadi direktur. Enggak ada kaitannya. Ada orang catur ada masalah rumah tangga dia enggak bisa ngadapi. Ada main catur jago juara tapi ngurusin ini enggak bisa. Ya. Kenapa sebagian mengharamkan? Karena mereka mengatakan menggunakan akal tidak pada apa? Tempatnya. Hanya buang-buang energi. Akalnya energi. Akan ditanya oleh Allah syukurnya bagaimana. Oleh karenanya ilmu yang tidak bermanfaat. Kira-kira kita mau lihat berita artis. Ngapain kita baca coba? Enggak usah. Sudah skip aja. Jangan dibaca. Berita artis. Berita ini. Berita ini. Ngapain? Ada berita artis. Kan istrinya. Jangan dosa ngapain dibaca? Enggak usah klik. Ya. Kecuali ya penasaran, maksudnya penasaran itu, kepo. Kecuali kalau kau mau nikahi, apa-apa, kau cari tahu beritanya. Ini dia mau lihat kau aja, dia mau muntah, kau mau gimana? Ngapain diklik? Ada faedahnya, buang waktu, belum lagi lihat cewek, belum lagi, aduh udahlah. Jadi jangan diklik. Masalahnya cuma jari ini bermasalah, diklik masalah, nggak diklik aman. Sering belajar begini ya, jangan klik, scroll. Iklan banyak namanya YouTube-nya, jangan diklik. Karena itu ilmu yang tidak bermanfaat. Berdoa kepada Allah sehingga akhirnya apa yang kita tahu bermanfaat. Wawasan bermanfaat. Kemudian yang ketiga wazidni ilma, tambahkanlah ilmu. Ilmu itu adalah kebahagiaan. Semakin orang banyak ilmu semakin bahagia. Oleh karena para ulama mereka orang yang paling bahagia. Orang yang pakar tafsir mereka orang yang paling bahagia. Orang pakar hadis mereka orang yang paling bahagia. Semakin tambah ilmu, kita semakin bahagia. Oleh karenanya ketika Allah mengabarkan kepada Nabi Musa, ada Nabi Khadir punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu, Nabi Musa ingin tahu. Kenapa? Karena dia tahu tambah ilmu bisa bikin apa? Bahagia. Padahal kata para ulama, Nabi Musa punya ilmu yang sudah cukup untuk mengurusi Bani Israel menuju surga. Sudah cukup. Cuma dia ingin ilmu baru. Ilmu Allah dia ingin tahu karena dia tahu ada kebahagiaan di situ.
maka dia nekat pergi cari Khadir. Bahkan dia berkata, ya, aku akan terus la abrahu hatta ablugha maja'al bahraini majma'al bahraini au amdi hukuba. Wahai muridku, kita akan berjalan sampai mendapati tempat pertemuan dua lautan. Kalau tidak ketemu, kita akan terus berjalan meskipun puluhan tahun. Yang penting saya mau cari ilmu. Semangat dia. Kenapa dia semangat cari ilmu? Karena ilmu itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Makanya Nabi bersabda, "Nadarallahu an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa ballaghaha." Allah akan memberikan cahaya bagi orang yang mendengar hadisku, kemudian memahaminya, menghafalkannya, dan menyampaikannya. Ketika wajah seorang berseri, berarti hatinya berbahagia. Ini syarat bahwasanya nuntut ilmu itu bikin apa? Bahagia. Makanya orang kalau nuntut ilmu, bahagia dia. Ya. Maka kita berdoa, wazidni ilma, tambahkanlah ilmu. Dan Nabi tidak pernah diperintahkan untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Dalam Al-Quran enggak ada tambahkan kekuasaan, tambahkan kesehatan, tambahkan, enggak ada. Yang ada cuma wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, ya Rabbku, zidni ilma, tambahkanlah ilmu bagiku. Tapi ini secara singkat doa, kita ulangi. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Itu sudah cukup. Ulang-ulang doa dalam salat, dalam sujud, ketika bangun malam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni. Karena sekarang kita butuh doa tersebut. Banyak sekali seleweran ilmu-ilmu tidak bermanfaat. Nanti kalau kita jawab itu, insya Allah kita ngaji yang benar. Karena ngaji yang tidak benar, akhirnya kita harus revisi lagi. Ternyata salah, ternyata tidak bermanfaat. Maka doa yang serius. Terlalu banyak berita yang tidak harus kita tahu. Yang kita tahu pun kadang cukup sedikit, tidak boleh berlebih-lebihan. Kenapa? Tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Adapun doa selanjutnya, alhamdulillah ala kulli hal, adalah memuji Allah atas segala keputusan. Kita yakin di balik segala keputusan Allah yang kita sukai maupun tidak kita sukai, pasti ada hikmah. Kemudian wa a'udzubillahi min hali ahlin nar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kondisi penghuni neraka jahanam. Yaitu penghuni neraka jahanam suka maksiat, suka zina, suka ini, kita tidak ingin seperti itu. Kita tidak ingin memiliki sifat-sifat penghuni neraka jahanam. Kemudian jangan lupa habis salat subuh. Kita habis salat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca Pak, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh kita langsung baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, baru kita baca Allah man tasallam mikasan, boleh. Karena di situ disebutkan hina yusallim. Kata Ummu Salamah, Rasulullah SAW baca doa ini ketika salam dari salat. Berarti segera dibaca. Dan dalam hadis lain Rasulullah kalau sudah salat bilang apa? Astagfirullah, astagfirullah, istighfar salatan. Oleh karenanya kita selesai istighfar, kita boleh langsung baca khusus salat subuh. Khusus salat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa taqabbalan. Yang pertama Rasulullah urutkan ilmu yang bermanfaat. Kan ilmu bermanfaat itulah yang membuat kita bisa bahagia, membuat kita bisa tahu mana rizqan thayyiban, mana rizqan yang tidak thayyib. Tahu mana amal yang diterima, mana amal yang tidak diterima. Mana sunnah, mana bid'ah. Diawali dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Tapi demikian saja, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa ini selalu menemani kita dalam doa-doa kita, baik ketika sholat tahajud, ketika haji dan umrah, ketika di tanah suci, dan kapan saja kita berdoa dengan doa ini karena kita membutuhkan doa ini. Terlalu banyak ilmu yang tidak bermanfaat dan terlalu banyak ilmu yang belum kita bisa amalkan. Ya. Allah memuji Nabi Yakub, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamna. Sungguhnya dia punya ilmu yang kami ajarkan, yaitu kata para ulama, Zu amalin lima alamna. Sungguhnya dia mengamalkan apa yang telah kami ajarkan kepadanya. Sungguhnya orang yang mengamalkan ilmu itulah orang yang terpuji dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Bagi di Zoom bisa mendapatkan pertanyaannya melalui chatroom, insyaallah akan dibacakan, dan bagi yang lain bisa dengan pertanyaan langsung mungkin pada tertulis bisa kami izin bacakan juga. Ini sudah ada satu pertanyaan masuk, Ustaz. Izin bacakan. Ini pertanyaan masuk sebelum Ustaz memulai kajian. Subhanallah. Kapan Ustaz Anda bertanya? Pertama dari empat bersaudara, dua laki, ayah sudah meninggal dan ibu memiliki rumah atas nama dan
rumah tersebut anak ini. Saat ini minta SHM tersebut untuk jaminan meminjam uang ke bank. Bagaimana Ustaz? Apa yang harus Anda lakukan? Karena Anda sudah beberapa kali juga mengirimkan video kajian tentang riba ke Ibu, namun Ibu tetap mendesak. Adapun perluan untuk berdua dua adik laki yang ingin diberikan dan Insyaallah. Ibu coba bagaimana Ibu ya sayang kepada anak-anak sampai nekat utang bank untuk belikan mobil apa anak-anak. Ya pertama kasih uzur sama ibu ya mungkin tapi ya kalau itu memang hak ibu bukan hak kita untuk apa? Kita cuma tugas kita menasehati. Kalau itu benar-benar rumah milik apa? Ibu. Kecuali rumah tersebut ternyata bukan milik ibu karena ayah suami kadang membelikan rumah atas nama istri tapi bukan maksudnya milik apa? Istri. Ini harus dicek. Kalau ternyata itu memang hadiah ayah dulu kepada mama, kepada ibu dan itu benar-benar milik ibu, maka kita tidak berhak untuk menahan. Kita cuma kasih masukan sama doain ibu. Nggak boleh, karena itu harta milik apa? Ibu. Kecuali kalau rumah tersebut adalah harta kita juga, kita bilang nggak bisa bu, ini harta saya sebagian. Kalau mau jual dulu. Kalau ibu mau main, itu biasa. Tapi intinya dengan kata-kata bijak. Tapi kalau itu benar-benar ini milik ibu, ini dulu papa hadiahkan sama mama, maka itu hak mama, nggak boleh ditahan. Ya. Nggak boleh ditahan. Cuma tujuan kita menasehati. Dan kita juga nasihati bukan cuma ibu saja, nasihati adik-adik yang mau beli mobil tadi. Janganlah mama digituin, ini dosa. Karena biasanya tekanan tersebut dari anak-anak. Tadi saya bilang makanya ibu terlalu sayang sama anak-anak, maka dia tidak mikir panjang dulu. Yang penting anak senang beli mobil dan lain-lain. Nanti kalau adik-adik dikasih tahu, terus adik-adik ngerti, insya Allah ibu bisa ditahan. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, apa benar doa yang dari Quran tidak boleh dibaca dalam sujud saat sholat? Yang tidak boleh adalah bertilawah. Tidak itu boleh bertilawah ketika rukuk maupun sujud. Bertilawah kita sujud kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Itu enggak boleh. Tapi kalau kita baca doa boleh. Di antaranya cuplikan-cuplikan dari Al-Qur'an juga boleh. Karena kita tidak sedang bertilawah. Kita sedang baca doa. Makanya sampai para ulama khilaf tentang membaca tiga kul sama ayat kursi ketika zikir pagi petang sementara suami dalam kondisi haid. Bolehkah wanita dalam kondisi haid baca tiga kul sama ayat kursi? Sebenarnya mantan boleh karena dia tidak sedang bertilawah. Dia baca itu sebagai zikir pagi petang. Ini maksud saya beda. Jadi beda antara bertilawah dengan apa? Cuplikan doa. Misalnya dalam doa kita baca Rabbi zidni ilma itu kan bagian Al-Qur'an. Rabbi zidni ilma. Boleh enggak? Boleh karena kita tidak sedang bertilawah. Ini baca tilawah yang tidak boleh. Ya. Karena tilawah itu tempatnya ketika berdiri, maksudnya begitu. Kalau kita baca Quran itu habis Al-Fatihah kita baca surat kapan? Ketika berdiri atau ketika sujud? Ketika berdiri, baru kita bertilawah. Semangatnya mencari ilmu bukan sekedar menambah saja, Ya. tapi juga justru malah membahayakan. Saya sudah sampaikan juga tadi ciri-ciri ilmu yang bermanfaat ya. Mungkin banyak yang cocok. Jauh dari kebenaran dan kekuasaan. Ada jauh karena berusaha dan karena memang terpaksa. Terpaksa terjauh. Ya. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan saya amalkan. Apakah saat sujud kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia? Tentunya kalau kita bisa bahasa Arab itu yang terbaik ya. Apalagi doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun jika tidak bisa maka boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia setelah kita bertasbih 3 kali atau setelah kita membaca doa sujud. Adapun zikir sujud maka jangan dirubah. Setelah itu kita berdoa maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Amin ya rabbal alamin.
Oke, ini tolong diketahui, tidak perlu direkam ya. Saya bicara haji ya. Haji ada berbagai visa. Visa yang aman pertama adalah visa reguler yang 40 hari. Kedua di antara yang aman adalah visa haji plus, daftar nunggu 7 tahun. Ini sudah nggak ada pembicaraan, ini aman. Baik, yang berikutnya yang aman visa furoda. Visa furoda adalah visa yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi kepada orang-orang pilihan mereka, kepada amir-amir atau kepada pejabat-pejabat. Terus mereka jual kepada orang ya. Mereka jual kepada orang dan itu menjadi pemasukan pribadi mereka, jadi dagangan apa? Mereka. Seharusnya tidak pantas mereka melakukannya, tapi ini sah-sah saja. Sah-sah saja, cuma seharusnya tidak. Tapi kenyataannya mereka jual. Oke, ini aman. Yang tidak aman, pertama visa ziarah. Visa ziarah asalnya tertulis not permitted for Hajj, dilarang, tidak boleh haji. Dan dampaknya pertama dia bohong, yang kedua dia membuat tempat haji semakin padat. Karena saya baca sebagian mengatakan di zaman Nabi tidak ada visa larangan-larangan. Yang penting sampai berhaji. Ini padahal aturan dibuat supaya kenyamanan. Saya dulu haji jamarat cuma lantai dasar sampai lantai 1, 2 lantai aja. Macet di lantai 1 sekitar 5 menit. Kemudian jalan, saya lihat sudah ratusan orang meninggal dunia. Saking padatnya manusia. Dulu orang kalau mau lempar jamarat itu antara hidup dan mati. Karena saking padatnya. Maka dibuat aturan untuk mengurangi apa? Kepadatan. Seandainya semua orang datang hajian, kira-kira haji tempat kematian. Coba semua orang haji tanpa aturan. Kira-kira orang mati nggak? Mati, nggak bisa diatur. Toilet nggak ada, semua ada, lempar jamarat, mati semua orang. Ini orang-orang karena hawa nafsu. Dia bilang Nabi, zaman Nabi tidak ada namanya visa-visa. Kita bilang zaman Nabi juga nggak ada travel. Kenapa kau ambil untung? Ya, tak? Kau bilang nggak ada haji-haji visa sembarang. Kenapa kau juga ngambil untung? Zaman Nabi juga tidak ada travel-travelan. Ini kau gara-gara mau ngambil untung bikin dalil macam-macam, paham? Kemudian kezaliman kedua, praktek sudah 2 tahun atau sudah tahun lalu paling parah. Jadi orang-orang visa visa ziarah ini masuk ke tenda-tenda furoda. Padahal mereka tidak boleh haji, apalagi menempati apa? Tenda. Akhirnya banyak orang terbengkalai, ribut dalam tenda, kasihan. Orang mau haji malah apa? Ribut. Ternyata visanya visa ziarah. Mungkin dia lebih bayar lebih mahal kepada pemilik tenda. Pemilik tenda itu kan juga bukan pemilik mereka. Mereka hanya diamani oleh pemerintah untuk menjalankan. Tapi mereka juga nakal karena dibayar lebih apa? Mahal. Akhirnya furoda pada terganggu, terzalimi. Tempatnya nggak ada. Baik, ini parah visa ziarah. Dulu ada kawan saya, subhanallah, dia sampai ratusan bawa tiap tahun. Saya tegur dia. Kau sudah kaya, jangan lagi, enggak lagi start katanya. Udah kayak enggak berkah nanti. Akhirnya dia enggak tahun ini. Untungnya lebih sedikit. Tapi dulu dia kenal macam-macam, kenal orang-orang. Tapi ngeri, hidupnya cuma sekali. Tuh, selanjutnya. Berikutnya namanya visa iqamah. Visa iqamah ini lebih ringan. Visa iqamah lebih ringan. Jadi bagaimana? Dia pergi seakan-akan mau kerja di Arab Saudi. Paham? Sampai di Arab Saudi, dia daftar secara legal sebagai peserta haji. Ini secara aturan oke. Tapi ada hal yang bahaya. Pertama dia bohong ketika di interview. Kamu mau apa? Mau kerja, padahal tidak. Ini dia sudah bohong dulu. Yang kedua, ketika dia sampai di sana, dia langsung daftar haji-haji yang haji domestik. Akhirnya dia beli banyak kursi. Orang-orang yang asli penduduk sana atau mukimin sana nggak bisa daftar. Karena sudah dipenuhi apa? Kuotanya. Akhirnya mereka hanya dapat yang mahal-mahal. Padahal mereka orang miskin-miskin. Kuotanya sudah diambil sama orang Indonesia. Dan ini juga ribuan orang. Jadi ini semua syubhat kalau saya. Yang terakhir adalah visa tambahan. Visa tambahan, Arab Saudi kasih visa tambahan, orang sebut percepatan yang lainnya. Maka ini juga perlu ditanyakan. Visa tambahan itu harusnya dibagi gratis. Dan harusnya dibuka secara terbuka kepada orang yang sudah daftar haji plus. Dia boleh maju, kalau punya uang maju. Naik, tidak boleh dibatasi, kita mau kasih pengumuman sekian, cuma 3 level, enggak boleh, harusnya dibuka bebas. Dan tidak diperjualbelikan. Karena itu hadiah dari apa? Arab Saudi. Yang jadi masalah, dijual belikan. Maka ini juga syubhat. Pertama, kalau itu dijual belikan, masuk kantong berarti korupsi. Maka seorang mendukung korupsi, pertama satu. Yang kedua, mendolimi orang-orang yang di bawah. Sudah? Furoda oke. Furoda nggak ada masalah. Furoda dari luar negeri, dari Arab Saudi langsung jualan. Ini
Enggak, furoda tidak. Furoda tidak mengambil jatah, dia punya jatah sendiri. Plus di sama. Plus itu dia ngambil jatah orang. Jadi begini, ada tenda reguler, ada tenda furoda, memang sudah jatah buat mereka. Ini dikasih jatah. Jadi furoda nggak ada masalah, dia tidak mengganggu yang lainnya. Yang ziarah ini yang masuk ke tenda-tenda jatah orang. Kalau saya anjurkan haji plus aja, kalau memang punya uang daftar nunggu. Ustaz kalau keburu mati ya sudah tidak apa-apa. Sudah haji fulan insya Allah. Sudah tercatat, sudah bebas di hadapan Allah. Sudah dicatat haji. Nah, itu. Yang jadi masalah, masalah besar. Yang jual visa-visa ini travel sunnah itu masalahnya. Makanya duit itu menutup mata. Sekedar informasi. Tapi ada yang tanya, pertanyaannya apa tadi? Mungkin tadi bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Tadi visa amil itu yang paling ringan, tapi ada syubhat tadi. Ada kalian interview, dia bilang saya mau kerja. Yang kedua, dia mengambil jatah para pekerja di sana. Anak Madinah, UIM, sampai lulus nggak bisa haji. Karena dia hanya dapat yang mahal-mahal. Karena jatah sudah habis, dibeli sama orang-orang tadi, visa amil. Ya, jangan kita pikir yang penting saya sampai di Saudi Arafah, tapi prosesnya perlu diperhatikan. Saran saya nggak usah daftar aja visa haji plus, nunggu. Daftar double, nah haji plus, daftar reguler, daftar siapa yang keluar duluan berangkat. Aman daripada siapkah kita dihisap oleh Allah pada hari kiamat seperti itu? Daripada pemilik travel ente siap dihisap, kata dia zaman Nabi nggak ada visa ziarah bebas. Iya kan? Lah enggak wajib. Wajib kan bagi yang wajib. Saya juga minggu. Kamu kalau nggak mampu ya enak aja orang pada ngantri kok asal loncat. Itu orang-orang lain tuh pada nggak pingin haji, semua pingin haji. Orang Saudi aja hanya boleh setahun sekali 5 tahun. Itu orang Saudi. Coba kalau ikut pendapat tadi, dia larang salaf dulu ngaji haji tiap tahun. Coba penuh Mekah Madinah. Orang banyak mati sana di mana? Itu hawa nafsu aja, hawa nafsu. Pingin dapat untung dia bikin kaidah macam-macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mau haji ini, amil. Lain lagi ya. Ya. Ibu kalau memang benar-benar masih bisa ada mahram diharapkan, tunggu. Mau kakek, mau kakak, mau siapa teman, tunggu. Kalau benar-benar sudah tidak ada, sebatang kara, ya sudah bismillah. Ya, sebatang kara, nggak ada lagi yang bisa diharapkan jadi mahram, ya sudah. Kalau masih ada, tunggu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa. Tunggu. Ya tunggu mahram. Tadi kalau masih ada yang bisa diharapkan mahramnya, tunggu. Kalau sudah nggak ada, benar-benar nggak ada, bismillah. Ternyata semua mahram miskin semua. Kita pun nggak ada uang untuk bayarin dia. Sudah mau diapain? Tapi siapa tahu ada ponakan yang mau haji, tungguin sama dia. Siapa tahu ada kakak, adik, siapa tahu ada cucu, siapa tahu tunggu aja lah. Sudah Ibu ya? Ya. Satu lagi ya. Silakan. Salam terima. Ya. Alhamdulillah. Dijadikan kayu bakar. Tidak boleh dijual. Karena kalau dijual kita menyebarkan kemaksiatan. Disimpan di rumah buat apa? Khawatirnya jadi tertarik untuk main lagi. Iya. 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 Bismillah. Meninggalkan suatu karena Allah ganti yang lebih baik insya Allah. Ya. Enggak ada. Sama jual bir diamalin boleh enggak? Sama. Ya, kasih orang lebih parah lagi. Dosa jariah, main piano tiap hari. Hah? Enggak, kita membantu dia maksiat. Kita boleh jual khamar sama orang non muslim, enggak boleh. Hah? Kenapa?
bakar buat bakar sate. Bermanfaat. Ada lagi yang bertanya? Kalau boleh, kalau bacaan tersebut tidak terkait dengan pagi ini, sore ini, karena doa-doa zikir padang ada yang bagus-bagus, tidak terkait dengan waktu, maka boleh, tidak ada masalah. Cuma yang dituntut untuk dirutinkan adalah pagi dan petang. Selain itu kapan saja boleh. Pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat sendiri, kita mau doa kapan saja boleh. Tidak mesti sujud terakhir. Sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud sampai sujud ke-8. Kalau 4 rakaat kan ada 8 sujud. Jangan dikhususkan sujud apa? Terakhir. Tapi kalau kebetulan kita ingin doa di sujud terakhir, enggak apa-apa. Yang penting tidak dikhususkan. Kapan saja. Kemudian juga tasyahud akhir sebelum salam. Tapi kalau kita jadi imam, kita tidak boleh lama-lama. Kita harus lihat orang di belakang. Tapi kalau kita sendiri bebas. Dulu Abdullah bin Zubair salat ba'da maghrib, dia sujud, dia tidak angkat kepalanya kecuali adzan Isya. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.